Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 3 SDIT Harunia, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari di mana Ustazah akan jelaskan lanjutan dari video pembelajaran hari Senin kemarin ya, tentang apa? Tentang beriman kepada Allah ya, kalau tidak salah ya. Nah, mudah-mudahan di video kali ini kalian bisa memahami apa-apa saja yang Ustazah jelaskan dan kalian bisa mengambil nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari sama-sama kita buka dulu dengan melafazkan basmalah bersama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Baik, anak soleh dan soleha yang Ustazah cintai. Nah, ini adalah lanjutan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang Allah Maha Esa. Ustazah sudah jelaskan bahwa Esa itu artinya satu. Berarti Allah itu satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, berjuta-juta tahun yang silam, semua makhluk dan semua isi planet ini sebenarnya tidak ada. Langit, bumi, gunung, hewan, tumbuhan, lautan, bulan, bintang, matahari itu belum ada. Nah, demikian pula malaikat, jin, iblis, dan manusia juga belum ada. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan kehendaknya menciptakan alam semesta ini dalam 6 periode atau 6 masa, seperti yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran pada surah Hud ayat 7, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air, agar dia di sini Allah ya, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi di sini di dalam surah Hud sudah dijelaskan bahwa penciptaan alam semesta ini dilakukan dalam 6 masa atau 6 periode dan semuanya sudah Allah perhitungkan. Oke, kita lanjut. Nah, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 3, yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah bacakan dulu surahnya baru Ustazah bacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas ini yang sering kita baca biasanya ya, nah sudah dijelaskan bahwa Allah Maha Esa dan Allah tidak punya keturunan, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang setara dengan Allah. Baik, kita lanjut. Nah, sebelumnya perhatikanlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ada gambar apa saja di sana? Iya, ada gambar gunung yang ada hamparan padinya, sawah ya. Kemudian ada sungai yang berbatu, ada benda-benda langit di situ, ada planet, bumi, bintang, bulan, matahari ada di situ, dan juga ada gambar lautan dengan kapal dan sinar matahari senja. Nah, apa yang ingin Ustazah jelaskan? Berikut penjelasannya. Melalui kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta,
Maka terjadilah alam semesta ini yang terdiri atas langit, bumi, dan seisinya, yaitu matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, lautan, dan sebagainya. Nah, itu semua Allah ciptakan dengan berbagai macam bentuk. Kemudian Allah juga menciptakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang berbentuk, yang bisa dilihat oleh mata, yaitu apa? Manusia, hewan, tumbuhan, itu adalah makhluk hidup yang Allah ciptakan dan bisa dilihat oleh mata biasa atau kasat mata. Namun ada juga makhluk hidup yang Allah ciptakan tapi tak bisa dilihat oleh mata. Apa contohnya? Yaitu malaikat, jin, iblis, surga, neraka. Nah, itu adalah ciptaan-ciptaan Allah yang ada bentuknya namun tidak bisa kita lihat dengan mata biasa, karena semua itu tergolong dalam makhluk gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mengatur pergantian siang dan malam, serta mengatur peredaran bumi, bulan, dan matahari. Sementara manusia dapat menyaksikan keteraturan dan keserasian alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa saksikan matahari, bulan, bintang, bumi itu saling bergerak satu sama lain tanpa tabrakan. Nah, semua itu karena apa? Karena Allah yang mengaturnya. Mereka bergerak pada posisi mereka tanpa harus menabrak satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah senantiasa berpikir tentang keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita pikirkan bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang. Ayo, siapa yang bisa membuat sesuatu yang diletakkan di atas namun tanpa tiang? Rumah saja tidak bisa berdiri kalau tidak ada tiangnya. Tiang dari kayu atau dari beton itu harus ada tiang. Tapi langit Allah letakkan di atas kita, namun tak pernah kita lihat ada tiang. Kemudian kita bisa lihat bagaimana Allah membentangkan bumi ini. Padahal kita tahu bahwa bumi ini bulat, namun kita tidak pernah merasa bahwa kita berada di bawah. Kalau bulat itu kan berarti berputar, ada di atas, ada di bawah. Tapi kita tidak pernah merasa kita di bawah. Senantiasa kita berada di atas bumi ini. Nah, bagaimana Allah membentangkan bumi itu juga harus kita pikirkan. Berarti Allah Maha Kuasa. Nah, kemudian bisa kita pikirkan bagaimana kuasanya Allah itu membuat gunung-gunung bisa berdiri tegak dan tak bisa dicabut oleh manusia karena besarnya gunung itu. Kemudian kita bisa lihat sungai dan laut, airnya tidak pernah kering. Kalaupun kering sesaat ya pas musim kemarau, tapi itu sungai-sungai yang dangkal yang di luar daerah itu. Tapi kalau sungai yang dalam itu tidak pernah kering. Lautan juga tidak pernah kering airnya. Dari mana? Nah, itu semua karena Allah. Dan kita bisa lihat, misalnya kita pergi ke tepi pantai, kita lihat keindahan alam, ya, keindahan alam yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kemudian kita bisa lihat flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Coba kita lihat, antara tumbuhan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Antara bunga matahari dengan bunga mawar beda, bunga melati beda juga bentuk dan warnanya. Hewan juga beda, ada kucing, ayam, ya. Kemudian ada apalagi kucing, ayam, ada kelinci, ada kancil, itu semua berbeda bentuk dan warnanya. Nah, itu semua menunjukkan bahwa Allah Maha segalanya. Allah Maha Esa, Allah Maha Pencipta, Allah yang mengatur semuanya sehingga tampaklah alam semesta ini terlihat indah. Nah, ini harus masuk ke dalam hati kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Dan Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu tanpa ada yang sama satu dengan yang lainnya.
Nah, dari sini harusnya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah senantiasa yakin bahwa Allah lah Tuhan kita. Dan tidak ada Tuhan yang sama dengan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang di muka bumi ini yang setara dengan Allah. Nah, itulah kenapa kita harus senantiasa sholat. Itu adalah perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semoga dipahami dan bisa dimengerti. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sampailah kita di akhir video kali ini. Nah, semoga apa yang tadi sudah Ustazah jelaskan bisa kalian pahami dan kalian mengerti, dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran yang baik yang ada di dalamnya. Terima kasih karena sudah menonton video pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kali ini hingga selesai. Dan Ustazah akhiri, kita akhiri sama-sama dulu sebelum Ustazah yang akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.